Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lara Ananda. Saya berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Baiklah, di dalam video ini saya akan menjelaskan bagaimana proses pembentukan bunyi atau fonem dalam bahasa Indonesia. Baiklah, untuk yang pertama saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan fonem. Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang bersifat fungsional. Artinya, satuan memiliki fungsi untuk membedakan makna. Fonem juga dapat dibatasi sebagai unit bunyi yang bersifat distinktif atau unit bunyi yang disnifikan. Variasi fonem karena pengaruh lingkungan yang dimasuki disebut alofon. Gambar atau lambang fonem dinamakan huruf. Jadi, fonem berbeda dengan huruf. Kemudian, pengertian realisasi fonem. Realisasi fonem adalah pengungkapan yang sebenarnya dari ciri atau satuan fonologis, yaitu fonem menjadi bunyi bahasa. Realisasi fonem erat kaitannya dengan variasi fonem. Variasi fonem merupakan salah satu wujud pengungkapan dari realisasi fonem. Ada beberapa realisasi fonem, yaitu yang pertama, realisasi vokal. Kemudian yang kedua, realisasi konsonan. Realisasi vokal diproduksi dengan bentuk bibir tertentu. Hal ini menunjukkan bahwa bentuk bibir dapat mempengaruhi kualitas vokal. Berdasarkan pembentukannya, realisasi fonem vokal dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, fonem I adalah vokal tinggi, depan, tak bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak terentang ke samping. Misal dalam penyebutan ikan, pinta, padi. Kemudian yang kedua adalah fonem U, adalah vokal atas, belakang, bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak membudar serta ke belakang lidah yang agak meninggi. Misal dalam penyebutan upah, bulan, lalu. Kemudian yang ketiga adalah fonem E, adalah vokal yang sedang, depan, bulat. Vokal ini dibentuk dengan daun lidah dinaikkan, tetapi agak lebih rendah daripada untuk vokal I. Vokal ini disertai dengan bentuk bibir netral, artinya tidak terlentang, tidak juga membudar. Misalnya dalam penyebutan ejaan, rela, tape. Kemudian yang keempat adalah fonem E, adalah vokal sedang, tengah, tak bulat. Vokal ini dibentuk dengan daun lidah dinaikkan, tetapi lebih rendah dari I maupun U. Vokal ini disertai dengan bentuk bibir yang netral, serta agak ke tengah, misalnya dalam penyebutan emas atau emas dan metode. Kemudian yang kelima adalah fonem O, adalah vokal sedang, belakang, bulat. Vokal ini dibentuk dengan kedua bibir agak maju ke depan dan agak membudar, serta belakang lidah agak meninggi, tetapi agak lebih rendah dari kurang bundar dari huruf U. Misal obat, kontan, toko. Kemudian yang keenam, fonem A, adalah vokal rendah, tengah, bulat. Vokal ini dibentuk dengan bagian lidah agak merata dan mulut pun terbuka lebar. Misal dalam penyebutan aku, mau, kita. Kemudian yang kedua adalah realisasi konsonan. Berdasarkan cara pembentukannya, realisasi fonem konsonan dibedakan sebagai berikut. Yang A, konsonan hambat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, konsonan hambat bilabial, yaitu fonem P dan B. Yang kedua, konsonan hambat dental, yaitu fonem T dan D. Kemudian, konsonan hambat velar, yaitu K dan G. Dan yang keempat, konsonan hambat palatal, yang tadi kan velar, sekarang palatal, yaitu huruf C dan J. Kemudian, konsonan frikatif dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, konsonan frikatif labiodental, yaitu F dan V. Kemudian, yang kedua, konsonan frikatif alveolar,
yaitu S dan Z. Kemudian konsonan frikatif velar tak bersuara, yaitu ek dan kh. Dan yang terakhir adalah konsonan frikatif glotal tak bersuara, yaitu h. Kemudian konsonan getar alveolar, yaitu r. Konsonan lateral alveolar, yaitu i. Konsonan nasal dibedakan menjadi dalam daerah artikulasinya sebagai berikut. Yang pertama, konsonan nasal bilabial, yaitu m. Konsonan nasal dental, yaitu n. Dan yang terakhir adalah konsonan nasal velar, yaitu h. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.